Anji akan melarang Judika, Lyodra, The Massive, Rizky Febian, Cynthia Gabriela, dan lain-lainnya untuk membawakan lagu yang diciptakan. Jangan lakukan. Ya enggak lah, kenapa harus dilarang? Jadi, ini dipertanyakan sama beberapa orang, Ji, lo kenapa ada di barisan komposer-komposer bersatu yang notabene adalah melakukan pelarangan terhadap lagu-lagu ciptaan mereka yang dibawakan oleh band sebelumnya atau oleh penyanyinya? Kita bahas. Jadi pertanyaannya begitu dulu, kenapa ada komposer-komposer yang ingin melarang entitas tertentu, baik itu band ataupun vokalisnya yang pernah bergabung di band untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya yang dibawakan oleh entitas atau orang atau band dalam sebuah pertunjukan komersial. Ada beberapa alasan dan ini personal memang. Seperti misalnya Mas Dhani melarang Mas Once karena Dewa itu masih berjalan dan Mas Once kalau manggung masih membawakan lagu Dewa. Itu kan alasannya. Itu sangat personal dan sangat bisa dimengerti. Itu bisa ditonton di Duduk Bareng, saya dan Mas Dhani, juga saya dan Mas Once. Nah, kalau Terika Ruslan beda lagi. Jadi yang saya tahu, yang saya dengar adalah Terika keluar atau dikeluarkan dari The Groove, lalu lagu-lagunya masih dibawakan oleh The Groove, tidak melibatkan Terika sebagai salah satu komposer atau juga komposer keseluruhan dari beberapa lagu yang ada di The Groove. Kalau Badai beda lagi. Badai keluar juga dari Krispati, tapi dia melarang Krispati ataupun Semi Simorangkir membawakan lagu-lagu ciptaannya dia. Nah, sebenarnya itu juga pernah terjadi sama saya gitu waktu di Drive. Tapi persoalannya berbeda lagi. Jadi semua persoalan-persoalan ini berbeda, teman-teman. Pelarangan ini dibolehkan nggak sih? Ini juga masih pro kontra. Teman-teman tunggu aja dulu karena akan ada FGD atau Forum Group Discussion yang diadakan oleh Kemenkumham dengan DJKI. FGD-nya dengan komposer, dengan performer, dengan stakeholder, itu ada IO, penyelenggara acara, dan juga ada LMKN dan LMK di dalamnya. Karena itu semua terkait. Nah, apakah semua penyanyi yang menyanyikan lagu orang lain itu juga akan dilarang? Enggak gitu ceritanya. Misalnya saya melarang Judika. Buat apa saya melarang Judika? Tanpa lagu saya, Judika juga udah terkenal. Judika juga udah punya lagu-lagunya sendiri. Dan ketika Judika membawakan lagu saya yang Putus Satu Terus, harusnya kan saya juga mendapatkan hak ekonomi. Jadi saya tenang-tenang aja. Oke, catatan tentang hak ekonomi ini akan saya bicarakan nanti di belakang. Karena sebenarnya tidak ada pendapatan dari situ yang seharusnya ada. Lyodra, kenapa saya harus melarang Lyodra membawakan Tentang Kamu yang saya ciptakan? Padahal Lyodra juga sebenarnya hitsnya bukan itu. Ada Pesan Terakhir, Mario Geklau, Sang Dewi, Gemintang Hatiku, dan lain-lain. Jadi jika saya melarang juga nggak ada untungnya. Rizky Febian, Berpisah Itu Mudah. Saya menulis liriknya, Yura Yunita membuat notasinya, lalu dibawakan oleh Rizky Febian dan Mikha Tambayong. Rizky Febian, tanpa adanya lagu Berpisah Itu Mudah, itu juga udah menjadi terkenal. Dia udah punya lagu-lagu hitsnya sendiri yang dia buat sendiri. Jadi tidak ada alasan saya untuk melarang. Beda dengan Cynthia Gabriela. Cynthia Gabriela itu tadinya penyanyi cover, lalu saya produseri, saya carikan lagu, ada lagunya dari saya juga bersama ada Tinton, ada Irfan Borneo, dan lain-lain. Dia naik di situ, dia memiliki ikatan dengan Anji gitu sebagai produsernya. Jika saat itu Anji tidak memproduseri dia dan tidak memberikan dia lagu, tidak memproduksi, tidak modalin, kemungkinan Cynthia tidak akan ada di tempatnya sekarang gitu. Jadi sangatlah wajar jika Cynthia Gabriela itu juga banyak ngobrol sama saya tentang bagaimana lagu-lagu ini, apakah pengelolaannya sudah benar, apakah saya sebagai produser dan komposer sudah mendapatkan haknya atas lagu-lagu yang memang udah beredar dan lumayan bagus, percaya aku itu ada mau 35 juta views di YouTube. Lalu streamingnya juga bagus. Lelah Dilatih Rindu, Aku Sayang Aku, yang masih saya produserin juga untuk terakhir kalinya, ada 3 lagu sama Cynthia Gabriela. Jadi sangatlah wajar jika Cynthia Gabriela itu berkomunikasi dengan saya tentang hal ini. Jadi dibalik semua ini sebenarnya ada satu permasalahan besar, yaitu hak komposer atas karya ciptanya dan posisinya di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Di mana di dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta itu disebutkan bahwa siapapun yang mau memakai karya untuk tujuan komersil itu dilarang jika tidak mendapatkan izin dari komposer atau penciptanya sebagai pemegang hak cipta. Tapi masalahnya di Undang-Undang Hak Cipta itu ada pasal 87 tentang LMKN dan juga pasal 23 tentang pertunjukan. Di situ agak bertentangan karena bukan pelanggaran hukum jika
pengguna memakai lagu untuk tujuan komersil dengan membayarkan imbalan melalui lembaga manajemen kolektif. Di pasal 23 juga gitu. Pengguna bisa menggunakan lagu atau karya cipta untuk tujuan komersil tanpa meminta izin kepada komposer atau penciptanya dengan memberikan imbalan melalui lembaga manajemen kolektif. Nah, sebenarnya secara pasal itu kan kayaknya beradu ya. Yang satu ini harus meminta izin, sementara yang ini tidak perlu meminta izin. Tapi teman-teman mesti mencatat, tidak perlu meminta izin ini ada syaratnya. Syaratnya adalah dengan memberikan imbalan melalui lembaga manajemen kolektif. Ada WAMI, ada KCI, ada Selmi, banyak, dangdut juga ada dan lain-lain. Ada 11 LMK di Indonesia. Nah, masalahnya pasal-pasal ini menjadi sebuah pertentangan. Yang ini membela hak komposer, yang ini membela hak pengguna. Di pasal 9 itu membela hak komposer sudah jelas. Pasal 9 itu hak komposer ada 9, salah satunya adalah performing rights. Pertunjukan musik termasuk di dalamnya karena ada nilai komersil yang dihasilkan. Lalu juga ada pasal 23 yang itu adalah hak pengguna, melindungi pengguna bahwa dia tidak perlu minta izin asalkan memberikan imbalan melalui lembaga manajemen kolektif. Nah, yang kita harus pahami adalah sekarang pelaksanaan dari pasal itu tidak benar. Jadi dalam penerimaan performing rights, royalti ya, dari pertunjukan musik itu sangat kecil. Informasi yang saya dapat terakhir itu 900 juta dibagikan kepada semua komposer. Komposer-komposernya dapat berapa? Belum lagi ada potongan 20% untuk lembaga-lembaga terkait itu untuk mengurusi hal ini, untuk biaya operasional mereka atau apapun. Sementara pengguna tidak membayar kepada LMK. Jadi si pencipta yang dikorbankan. Pengguna itu bisa performer juga, penyanyi. Saya misalnya, saya membawakan lagu Freddy. Freddy itu yang menciptakan lagu dia. Freddy tidak mendapatkan hak ekonomi atas penggunaan lagunya di show-show, di pertunjukan manapun yang saya nyanyikan, atau orang lain gitu. Sementara sayanya mendapat panggungan banyak gara-gara lagu itu, tapi Freddy-nya enggak. Itu kan jadi terasa kurang adil ya. Padahal jika pasal 23 itu memang dijalankan dengan benar pelaksanaannya, komposer akan mendapatkan haknya. Nah, wajar atau tidak besarannya itu akan kita obrolin dan diskusikan lagi di FGD. Menurut saya dan menurut kami, menurut banyak orang, 2% dari harga tiket atau dari budget produksi itu tidaklah cukup. Itu masih sangat kecil. Sangat kecil, teman-teman. Jadi teman-teman tunggu aja hasil dari FGD atau Forum Group Discussion yang diadakan oleh Kemenkumham dan DJKI yang ada di bawah Kemenkumham bersama para stakeholder, komposer, performer, IO, promotor, dan juga di dalamnya ada LMK-LMKN sebagai perwakilan yang diberikan kuasa oleh komposer untuk menarik performing rights. Tunggu aja hasilnya, saya akan selalu update tentang hal itu supaya teman-teman mengerti. Tapi yang jelas, pelarangan yang akan dilakukan oleh komposer itu ada tujuan tertentu memang. Dan tujuannya memang personal. Jadi tidak melarang semuanya. Jadi seperti Mas Dhani bilang, Teh Rika bilang, Badai, siapapun, itu silahkan membawakan lagunya. Cuma ada entitas tertentu, entah itu band atau personal, yang memang sangat berkaitan erat nih dengan sejarah maupun hal-hal yang terkait di dalam karya cipta itu. Itulah yang sedang diperjuangkan untuk bisa dilarang. Karena kalau tidak begini, Mas Dhani menggambarkan ada konser Dewa 30 kota, 30 lagu yang dinyanyikan oleh Once dan Ari Lasso, tapi Dewanya enggak. Kalau bisa digunakan tanpa meminta izin, dalam keadaan sekarang ya, ada konser yang membawakan lagu-lagu Dewa, vokalisnya Once, Ari Lasso, atau Firza, atau Elo, semuanya, tapi tanpa bandnya. Itu kan bisa terjadi. Secara etika memang tidak bisa, tapi kalau secara hukum bisa, ya bisa saja dong dilakukan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Teh Rika dengan The Groove beda lagi, Badai dengan Krispati dan Semi beda lagi. Tapi yang jelas, permasalahan ini seharusnya tidak membenturkan performer dan komposer. Karena jika kita duduk bareng, juga kita membicarakan tujuannya apa. Pasti clear, karena apa yang diperjuangkan ini bagus teman-teman. Jika perjuangan kami ini membuahkan hasil, para komposer akan mendapatkan haknya dengan baik. Yang selama ini tidak didapatkan dengan baik dan wajar dan transparan. Tentang kinerja LMK, LMKN itu akan saya bahas di video lain karena akan lebih dalam lagi. Tapi ini kita ke kasus pelarangan dan juga hak komposer atas karya cipta yang mereka buat. Selama ini hak komposer itu menjadi lemah sekali memang jika mengikuti undang-undang yang ada. Karena orang-orang selalu berkilah, ya udah nanti tagihnya ke LMK aja, ya udah tagihnya ke LMK aja gitu. Sementara komposernya mau nagih nggak ada duitnya. Bingung kan? Konser udah berjalan, performer mendapatkan haknya, dibayar bagus.
bagus, bisa ganti-ganti mobil, bisa ganti-ganti rumah, bisa ganti-ganti apapun. Tapi sementara yang menciptakan lagunya tidak. Nah, apakah ini akan mengancam performer? Lagu-lagunya akan dilarang? Nggak begitu sebenarnya. Jadi perbaikan sistem ini diupayakan supaya itu tidak terjadi nih. Sekarang kan yang terjadi adalah saya ngobrol dengan Freddy, pembuat lagu dia. Fred, satu lagu lo kalau dibawain sama gue bayar segini ya lo ya. Dan itu sudah berjalan loh. Bahkan dalam waktu dekat saya akan bikin kontraknya supaya memang jelas. Kalau kemarin kan cuma gentleman agreement kan. Kalau saya mau bikinin kontrak jelasnya gitu. Supaya dia mendapatkan hasil dari apa yang saya dapatkan juga. Dan itu masih tetap jauh juga. Cuma kalau dihitung, kalau misal dari satu show 5 juta, 10 show 50 juta, gede banget ya. Loh, tapi saya sebagai performer dapetin itu jauh lebih gede lagi. So, seharusnya itu tidak menjadi masalah ya. Jika perjuangan ini berhasil, para komposer mendapatkan haknya dari pertunjukan musik yang ada nilai komersilnya. Contohin saya deh, setiap kali Judika konser, setiap kali Judika manggung dimanapun, saya akan mendapat bagian dari lagu Putus Satu Terus yang dibawakan Judika. Setiap kali Lyodra manggung, saya akan mendapatkan hak dari lagu Tentang Kamu yang saya ciptakan, yang dinyanyiin oleh Lyodra gitu. Setiap kali Rizky Febian manggung, saya dan Yura akan mendapatkan performing rights dari lagu Berpisah Itu Mudah. Setiap kali The Massive manggung, lagu Merindukanmu dibawakan, saya akan mendapatkan royalty performing rights setiap lagu itu dibawakan. Kan enak, kenapa mesti dilarang? Cuma kasus pelarangan itu terjadi salah satunya adalah karena pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Cipta dalam hal penarikan royalty performing rights itu belum berjalan dengan baik. Bahkan sangat tidak baik. Kalau mau tidak dibilang tidak ada. Terus kalau misalnya Judika atau siapapun itu pengen ngasih ke lo sebagai penghargaan atau sebagai apresiasi, gimana? Ya nggak apa-apa. Seneng lah kalau misalnya dikasih. Cuma kalau saya memang masih lebih nyantai karena saya ini masih menjadi performer, saya masih banyak manggung gitu. Cuma kita harus pikirin nasib-nasib komposer yang tidak atau bukan berprofesi sebagai performer. Saya hati-hati banget ngomong ini pelan-pelan supaya kamu bisa menangkap dengan jelas maksud saya. Jadi gitu teman-teman, kasus pelarangan ini bukanlah sebuah hal yang patut untuk dikhawatirkan akan membuat chaos. Enggak kok, enggak akan seperti itu. Ini udah terjadi kok. Jaring SID melarang Via Valen untuk membawakan lagunya di Koploin, Sunset di Tanah Anarki, karena marwah lagu itu tidak begitu. Dia punya hak atas itu. Rhoma Irama pernah melarang Inul membawakan lagunya karena dibawakan dengan gaya yang seronok menurutnya. Dia tidak mau, dan dia punya hak atas itu. Jadi dengan tujuan-tujuan personal, hal itu akhirnya jadi bisa dipahami. Saya pun awalnya tidak memahami kenapa sih ada pelarangan-pelarangan, tapi setelah saya mendengar, saya menganalisa, saya riset, oh ternyata bisa dipahami jika orang-orang atau teman-teman ini melarang entitas tertentu, band atau penyanyi membawakan lagunya. Saya akan update lagi perkembangannya. Pokoknya teman-teman stay di Kelas Musisi Dunia Manji karena saya akan membahas beberapa hal yang terjadi dan hal-hal yang akan dibahas ke depan akan semakin seru. Ini bukan lagi tentang pertikaian atau perdebatan antara A dan B, tapi gunakan hati nuranimu. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, siapa yang harusnya dilindungi? Apakah pengguna dalam pasal 23 dan 87 atau komposer, pencipta yang membuat hak cipta dalam pasal 9? Jangan lupa senyum hari ini. LMK tuh dibikin buat komposer. Harusnya mereka ada di belakang komposer.